Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan sebuah proses big data lagi. Di sini saya akan melakukan data streaming menggunakan Kappa dan Spark dan fault tolerance atau sebuah ketahanan sistem menggunakan HDFS atau YARN. Di sini apa yang kita lakukan? Di sini kita akan pertama-tama kita akan menyiapkan struktur folder project big data. Selanjutnya kita akan menjalankan Plaster Mini dengan Docker Compose. Di sini ada kita menggunakan Kafka untuk streaming eventnya. Selanjutnya kita menggunakan Spark untuk memproses streaming. Selanjutnya kita juga akan menggunakan Hadoop yaitu dengan HDFS dan YARN untuk melihat fault tolerance testnya. Oke, tadi seperti yang kita jelaskan tadi di judul di awal, tadi kita akan melakukan sebuah eksperimen utama. Yang pertama kita akan mensimulasikan big data streaming. Alurnya kita kirim data event ke Kafka, lalu data itu langsung ditangkap dan diproses oleh Spark Structure Streaming. Dan terakhir kita simpan hasilnya ke HDFS dan dalam format Parquet. Intinya kita akan melakukan sebuah pipa big data, membuat pipa big data yang berjalan secara real time. Kedua, kita akan menguji fault tolerance atau ketahanan sistemnya. Di sini kita akan kita akan bakal sengaja memastikan data node dan node manager saat sistem sedang berjalan. Tujuannya kita akan mau observasi langsung gimana HDFS melakukan replication data yang hilang dan gimana YARN melakukan retry pada task yang gagal. Kita buktikan apakah sistem ini benar-benar tangguh. Tapi sebelum kita masuk ke konfigurasi dokter ya, hal yang pertama yang wajib kita lakukan adalah merapikan struktur project kita. Jangan sampai file konfigurasi dan data tercampur. Pertama kita akan membuat sebuah folder utama untuk praktikum ini. Ini kita beri nama saja sebagai big data di dalam terminal. Oke, kita udah masuk ke terminal ya. Di sini saya menaruh file project kita, project saya di sini di dalam folder project dan juga di dalam lagi folder big data. Nah, sini apa yang kita lakukan tadi seperti yang kita lakukan. Pertama kita akan membuat dulu folder utama untuk praktikum ini. Kita beri nama saja big data P4 P5 lab dengan perintah seperti ini. Nah, make directory minp big data P4 P5 lab. Kita enter aja untuk membuat foldernya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke folder si big data ini dengan cara cd big data. Kalau teman-teman lupa untuk nama foldernya bisa klik tab. Nah, ini langsung muncul, klik enter aja. Nah, selanjutnya di dalam folder ini kita akan membuat sebuah subfolder juga supaya rapi. Pisahkan folder untuk menaruh konfigurasi Docker, folder untuk script Python Spark-nya, dan folder untuk data input kapan nanti. Dengan struktur yang rapi seperti ini, proses debugging nanti bakal jauh lebih mudah. Nah, di sini karena kita akan membuat struktur folder yang lumayan banyak, jadi kita di Ubuntu ini kita bisa membuat sebuah folder sekaligus dalam satu kali perintah dan dia akan menjalankannya secara berurutan. Ini perintahnya adalah seperti ini nih. Nah, sini kita akan membuat sebuah directory config, script, logs, report. Oh, ini ya tidak ada nih. Tidak ada. Dan kita akan membuat sebuah folder data, dan di dalam folder data ini kita akan membuat lagi subfolder lagi raw, bronze, silver, gold, dan checkpoint. Dan di folder data juga kita akan membuat satu subfolder lagi HDFS, dan di dalam folder HDFS juga ada folder name node, data node 1 dan data node 2. Kita enter aja untuk membuat sebuah direktorinya. Nah, direktori sudah dibuat.
Nah, untuk direktorinya ini, di sini fungsi-fungsi direktori ini kita akan pertama yaitu config sendiri. Config ini untuk file konfigurasi environment dan sebagainya, dan selanjutnya ada scripts. Scripts ini adalah sebagai penolong atau base Python Spark-nya. Selanjutnya ada data raw. Data raw ini data mentahnya, data dari luar kita. Selanjutnya ada data bronze, hasil ingest awal. Selanjutnya data silver, data yang sudah dibersihkan. Data gold, data agregasi yang siap di analitik. Dan data checkpoint, ada checkpoint streaming Spark kita. Selanjutnya ada data HDFS. Di sini directory data untuk HDFS, dan logs, ada logs aplikasinya. Dan juga ada report sini hasil laporan praktikum, JSON, TXT, dan sebagainya. Oke, langkah selanjutnya yaitu sebelum kita ke deploy clusternya, wajib hukumnya kita akan cek kesiapan tools kita dulu. Pertama kita akan cek apakah Docker Engine kita sudah aktif dengan perintah docker version. Pastikan tidak ada error yang muncul. Dan kita bisa bikin perintah docker version. Di sini docker saya udah ada versi 29.11. Nah, yang kedua kita akan cek juga Docker Compose-nya. Kita butuhkan plugin ini untuk menjalankan multi container sekaligus nanti dengan perintah docker compose version. Nah, udah muncul. Kita menggunakan docker compose version versi 2.40. Selanjutnya, kalau versi sudah keluar berarti lingkungan kita sudah aman. Selanjutnya kita akan mulai merakit clusternya. Nah, sebelum itu kita pastikan pastikan terlebih dahulu kita ke folder project tadi kita buat folder projectnya itu big data strip min p4 p5 min lab. Nah, di sini kita akan butuh sebuah file dengan nama docker compose.yml. File ini adalah blueprint cluster kita. Di sinilah kita akan mendefinisikan semua service yang akan kita pakai, mulai dari Zookeeper dan Kafka untuk streaming hingga Nemnode dan Datanode untuk HDFS. Nah, untuk si file docker compose.yml nya ini sudah ada saya siapkan di deskripsi video. Nah, di sini nih, ini docker compose.yml nya. Kita pindahin aja ke folder project kita di sini. Nah, sudah. Nah, selanjutnya juga kita akan membuat sebuah file environment Hadoop-nya agar konfigurasi cluster terbaca dengan benar. Di sini kita membuat saja di terminal dengan perintah nano-config/hadoop-env.env. Ini, nah ini nano-config/hadoop.env. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini saya udah ada isinya itu core config fs.core dan bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk simpan filenya kita bisa mengklik Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Nah, kita tadi udah menyimpannya. Nah, selanjutnya kita akan siapkan untuk menyalakannya. Kita jalankan perintah docker compose min d. Opsi min d ini penting supaya service berjalan di background dan tidak memenuhi terminal kita. Kita jalankan aja docker compose min d. Nah, untuk di sini kalau teman-teman teman-teman kalau misalkan belum download Docker Compose-nya, pasti di sini teman-teman harus download dulu. Mungkin tergantung internetnya, mungkin habis 10 menit, sekitar 10 menit. Nah, di sini juga ada warning gini. Nah, di sini kita biarkan aja karena si Docker versi terbaru kita tidak perlu menambahkan version gitu. Karena si Docker versi terbaru ini nggak perlu ada
inisialisasi dia versi berapa nih, version. Nah, selanjutnya setelah selesai wajib kita validasi, kita ketik docker compose ps untuk melihat status semua kontainer, pastikan statusnya up dan tidak ada yang exit. Kita kirim perintahnya. Nah, ini bisa kita lihat kontainernya udah ada. Nah, selanjutnya juga kita akan buka sebuah browser. Kita akan cek apakah UI dan dari Hadoop atau Spark sudah bisa diakses. Kalau halaman webnya muncul berarti cluster mini kita sudah siap. Nah, di sini kita bisa ngecek UI-nya. Untuk HDFS kita di si docker compose.yml-nya tadi, untuk HDFS-nya tadi kita setting localhost 9870 dan yard-nya kita setting localhost 8088 dan Jupyter-nya kita localhost 888 dan kita juga menggunakan tokennya sama dengan big data. Kita buka aja satu persatu di browser. Nah, ini browser kita buka si HDFS nya dulu, apakah terbuka. Nah, terbuka. Selanjutnya kita buka juga yang si yarn-nya. Nah, terbuka juga yang selanjutnya kita juga buka akan Jupyter-nya, apakah terbuka. Nah, terbuka ini. Tadi saya mencoba-coba, tapi nanti akan pertama-tama kita akan di sini. Nah, kita masih balik lagi ke topik utama kita. Kita masuk ke inti eksperimen pertama, yaitu streaming pipeline. Langkah pertama kita akan siapkan dulu topik Kafka-nya sebagai jalur masuk datanya. Sebelum streaming dimulai, kita akan membuat wadahnya dulu. Kita masuk dulu ke kontainer Kafka dengan cara docker exec min it. Di sini aja langsung dah kelihatan. Nah, docker exec, kelihatan ya. Bentar saya geser dulu. Docker exec min it bd min Kafka base. Kita enter aja ini. Nah, kita udah masuk ke dalam si Kafka-nya ini. Terus kita akan membuat sebuah topik baru. Kita beri nama topik, misalnya clicks, dengan perintah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung execute. Tapi di sini kita ada muncul error karena saya sudah membawakan topik clicks-nya already exist. Karena topik ini tadi udah saya buat. Nah, kita akan mengeceknya topiknya ini. Dengan perintah Kafka topics list bootstrap server Kafka 9092. Kita cek. Nah, sini bisa kita lihat nih, sudah ada topik yang kita buat namanya clicks. Tapi kalau teman-teman baru buat, ini error ini nggak bakal ada karena si topiknya kan baru kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengetes. Kita panggil Kafka console producer yang mengarah ke topik tadi dengan perintah seperti ini. Kafka console producer bootstrap server Kafka 9092 topik clicks. Kita enter aja. Nah, muncul seperti ini. Di sini kita akan bertindak sebagai sumber data. Kita akan paste data JSON sederhana. Kalau tidak ada error, berarti data sudah masuk ke antrian dan siap diolah. Sini saya masukkan datanya. Data pertama seperti ini. Di sini kita akan tes pipe-nya. Kita panggil Kafka console producer yang mengarah ke topik tadi dengan perintah Kafka console producer bootstrap nih seperti ini. Dan kita masuk ke ininya. Nah, di sini kita akan bertindak sebagai sumber data. Kita akan paste data JSON sederhana. Kalau tidak ada error berarti data sudah masuk antrian dan siap diolah.
Nah, di sini saya bisa masukkan, saya kasih contoh 2 aja. Nah, ini ID 1 dan tanggal dan country ID negara, paste-nya 2000. Dan selanjutnya saya akan masukin juga lagi. Nah, ini 2, cukup 2 aja kita. Nah, setelah masukkan datanya yang ingin setelah masukkan datanya, kalau ingin selesai bisa kita klik Ctrl C untuk balik lagi. Nah, di sini nih. Langsung di sini, tapi nggak apa-apa. Setelah data siap, sekarang kita siapkan pengolahannya. Buka Jupyter Notebook. Di sini kita akan menulis logika Spark kita dengan mengakses tadi localhost 8888. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke folder scriptnya untuk memulainya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kode sederhana. Kode sederhana ini untuk eksperimen kita kita inisialisasi Spark sessionnya. Poin penting di sini adalah mendefinisikan skema. Kita wajib kasih tahu Spark struktur data JSON kita, mana yang string, mana yang integer, supaya kita bisa dibaca dengan benar. Kita buka dulu nih filenya. Nah, ini sini apa yang kita lakukan di sini. Saya sudah membuat tadi udah ya. Lanjut ke 6.5, kita akan menghubungkan keduanya. Untuk inisialisasi tadi 6.4. Selanjutnya kita akan masuk ke 6.5. 6.5 ini kita akan menghubungkan keduanya. Kita gunakan perintah read stream. Di sini kita dan set formatnya ke Kafka. Pastikan opsi subscribe mengarah ke nama topik yang kita buat tadi. Dengan ini recipe menyadap semua data yang masuk ke pipe ini Kafka thread release menyadap semua data yang masuk ke pipa Kafka kita. Masuk ke 6.6 window aggregation. Di sini kita akan siapkan logika utamanya. Kita gunakan window aggregation untuk mengelompokkan data berdasarkan waktu. Jadi Spark tidak cuma meneruskan data, tapi juga menghitung data yang masuk per menit. Dan 6.7 ini, nah ini 6.7 ini kita akan mengaktifkan mode debug dengan output ke konsol. Perhatikan kodenya, kita simpan stream ke variable console, qconsole, dan panggil ke start. Catatan penting di sini juga, saat set ini dijalankan, output mungkin tidak langsung keluar atau terlihat kosong seperti yang dilihat, karena prosesnya berjalan di background. Nanti tabel datanya akan mulai muncul seiring data baru masuk. Saya belum running, kita run aja. Di sini lumayan lama karena dia melakukan proses download. Nah, ini udah. Lanjut kita running juga yang ini. Udah, selanjutnya yang ini. Selanjutnya juga yang ini. Oke, udah. Setelah kita masuk ke tahap 6.7, selanjutnya kita akan terakhir di langkah 6.8. Kita ubah tujuannya dari konsol. Selanjutnya kita akan ganti syncnya ke HDFS dengan format Parquet. Format ini jauh lebih efisien untuk didata. Tentu aja jangan lupa set lokasi checkpointnya supaya kalau error Spark tahu harus lanjut dari mana. Jalankan dan streaming pipeline kita resmi beroperasi. Kita jalankan. Oke. Udah jalan.
Sekarang kita akan menguji sifat si real time-nya dari sistem ini. Kondisi saat ini Spark sedang running, tapi dia diam karena menunggu data. Nah, di sini kita akan kirimkan beberapa event tambahan lewat Kappa Producer. Anggap saja ini ada user yang sedang aktif mengklik website kita secara secara live. Setiap kali kita tekan enter, data meluncur ke Kappa. Tunggu beberapa detik untuk proses microbase, lalu kita cek lagi kontainer HDPS-nya. Oke, di sini kita akan mengirim filenya, membuat sebuah file lagi di Kafka. Di sini kita masuk lagi. Nah, sini. Kini kita mengirim file baru. Nah, ini dengan ID 20 dan ini kita enter. Nah, selanjutnya ini ID 21. Enter juga, kita mengirim 3 aja, kita akan mencoba. Nah, ini lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita keluarin dengan Ctrl C. Nah, kemudian kita akan mengecek nih apakah dia ada di HDPS. Nah, ini tadi saya udah buat. Nah, ini docker exec min it pd min name node base. Nah, kita lihat di HDPS-nya, di data lake bronze-nya, apakah ada muncul. Nah, ketemu nih, ada satu di ini. Kalau ini bronze ini ada di base-nya. Nah, kalau kita pengen benar-benar lihat detail datanya ada berapa, kita bisa klik. Oh, kita tambahin aja. Nah, ini klik stream tadi, guys. Klik stream. Oh, apa nih? Oh, kurang. Klik. Nah, datanya udah keluar. Tadi kita masukkan 3 data juga. 1, 2, 3. Oh, berarti tadi saya nyoba lagi tadi 1 ya. Jadi sekarang datanya ada 4. Dan sini bisa terlihatkan sukses. Jadi bisa kita lihat di sini file Paraquet baru otomatis bertambah tanpa kita harus mereset aplikasi Spark-nya. Ini membuktikan pipeline streaming ini kita berjalan sempurna. Data masuk langsung diproses dan juga langsung tersimpan. Nah, selanjutnya juga kita akan masuk ke eksperimen kedua, yaitu kita akan fault tolerance. Pertama kita akan uji ketahanan penyimpanan HDPS ya. Kita akan melakukan upload dulu file dummy ke HDPS. Nah, sini kita keluar aja, exit. Nah, kita akan masuk ke si name node. Nah, kita masuk ke kontainernya, docker compare exec min int bt name node base. Setelah kita masuk, kita akan membuat sebuah folder seperti ini. Nah, akan saya masukkan satu persatu. Kita membuat dps min make directory data like test. Nah, kita udah buat. Selanjutnya kita mengirim sebuah file pesan. Nah, ini echo hello big data di imp test.txt kita buat. Nah, selanjutnya juga kita akan membuat sebuah echo another line. Ini kita buat, ini enter aja, masukin. Selanjutnya di sini kita akan menaruhnya di DPS min put di data like test. Enter. Nah, ini data like test file exist karena tadi saya sudah nyoba. Jangan lupa juga yang 2. Nah, data like test exist file exist karena saya sudah tadi udah menaruh.
Tapi kalau teman-teman belum nyoba, belum ditambahkan, pasti si peringatan ini nggak ada tuh, nggak muncul. Selanjutnya juga kita akan mengecek terlebih dahulu nih apakah sudah ada dengan perintah. Ini udah pasti ada karena tadi kita udah buat. Nah, ini ada dua, data lake slash test 1.txt, juga ada test 2. Nah, setelah itu kita bedah file tersebut menggunakan perintah fsck, dan kita juga perhatikan bahwa file ini dipecah menjadi beberapa blok dan disebarkan ke mode yang berbeda. Oke, kita lihat dengan cara perintah seperti ini: hdfs fsck data lake test min file blocks location. Nah, ini ada banyak, tapi kita akan lihat di sini aja. Ini ada dua, ini tes 1 dan tes 2. Nah, di langkah ini kita akan melihat sebuah informasi replikasi. Perhatikan bahwa file kita ada duplikasi. Nih, ini nih, kalau nggak salah 0.7. Nah, ini 0.3. Oh, 0.6 dan 0.7. Ini bisa kita bilang ini ada di data node 1 atau server 1, dan ini data node 2, atau kita bisa bilang di sini server 2 lah. Nah, di langkah ini kita akan melihat informasi replikasi. Perhatikan bahwa file yang terduplikasi ke dua lokasi berbeda, yaitu IP belakangnya 6 nih dan 7. Artinya ini ada di antara data node 1 dan data node 2. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Tadi kita sudah lihat bahwa data kita direplikasi ke dua node berbeda. Sekarang mari kita uji ketahanannya. Kita simulasikan skenario salah satu server penyimpanan mati total. Saya akan mematikan kontak dengan BD data node 1 secara paksa menggunakan perintah docker stop. Nah, kita keluar dulu ke base nya. Nah, ini kita kirim perintah docker stop min bd bd min data node 1. Ini lumayan lama memang. Nah, udah selesai. Data min bd data node 1 nya udah mati. Nah, kita akan cek lagi di kita masuk lagi ke si name node nya, base nya. Selanjutnya kita akan cek seperti tadi, data lake test min file block location. Nah, bisa kita lihat di sini masih tetap ada ya di 6. Dan bisa kita lihat di sini berhasil, file masih bisa dibaca dengan sempurna. Nah, kenapa file bisa masih dibaca? Karena HDFS ini secara otomatis mengalihkan permintaan kita ke data node kedua yang masih hidup. Jumlah yang disebut fault tolerance system tetap berjalan meskipun ada komponen yang rusak. Setelah membuktikan ketahanan penyimpanan HDFS, sekarang kita pindah ke ketahanan pemrosesan atau komputasi dengan YARN. Sini kita keluar terlebih dahulu, kita exit. Kita nyalakan lagi yang tadi. Nah, udah kita nyalakan. Nah, kita balik lagi ke name node tadi. Selanjutnya di sini saya akan mensubmit sebuah job simulasi cluster, misalnya perhitungan work count iterasi. Tujuannya bukan untuk melihat hasilnya, tapi untuk memahami membebani sistem. Tapi karena data yang digunakan kecil, maka kita tidak bisa mematikan data node 1 secepat itu. Di sini kita kan
fault tolerance ini, kita akan mematikan data node 1. Apakah pengen kita lihat nih, apakah si data node 2 ini melanjutkan karena si data node satunya ini dimatikan lalu dilanjutkan di retry atau dicoba lagi oleh si data node 2. Nah, tapi tadi seperti yang saya bilang, kita tidak bisa mematikan data node secepat itu, tapi ada sedikit yang menarik. Tapi kita coba terlebih dahulu dengan ini. Nah, kita jalankan untuk melakukan sebuah proses. Nah, bentar, saya buat sini. Oh, apa nih? Bentar, kita ulangi perintahnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini lagi jalan. Nah, bisa kita lihat sini ada file, ada kegagalan. Coba kita lihat. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena kita mau data kecil, maka kita tidak bisa mematikan data node-nya secepat itu. Tapi ada sedikit yang menarik sini. Nah, kita balik lagi di sini. Di sini bisa kita lihat yarn ini terlihat bahwa statusnya ini failed. Kondisi ini memberi status failed. Ini juga saya masih belum tahu kenapa statusnya failed. Tapi akan saya kasih lihat ketika data node manager itu ini bisa kita lihat lebih dalam. Nah, ini ketika data node manager 1 ini dimatikan lalu akan dicoba lagi oleh data node manager 2. Nah, ini akan untuk mencoba lagi yang belum selesai tadi. Tapi balik lagi di sini entah kenapa yarn ini selalu failed di aplikasi. Nah, ini bahkan node 1 udah fail, tapi node 2 juga fail juga. Tapi kalau kita cek ke terminal dengan perintah sebagai berikut. Ini. Nah, kita enter aja. Nah, bisa kita lihat sebenarnya di sini tuh udah sukses gitu. Nah, makanya saya bingung kenapa di header ini, di aplikasinya ini entah kenapa dia gagal, padahal di sini sukses. Nah, kita akan cek juga word count-nya dengan perintah seperti ini. Nah, ini kita masuk lagi ke file ini, ke foldernya ini, part ini min_r min000. Nah, sesuai tadi yang udah kita kirim filenya yang txt1 dan txt2, ada another ya, ada satu kata big data yang satu, big dan data juga satu, hello dan line juga satu. Jadi kesimpulannya, walaupun kita mematikan data node manager 1, walaupun kondisi data node manager 1 ini adalah kondisinya failed, gagal, tapi bisa kita lihat si data node manager 2 ini akan melanjutkan proses apa yang diperintahkan kita tadi agar sampai selesai. Mungkin sampai sini saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.